Oke, hai Sobat Investor, apa kabar nih? Ketemu lagi ya bersama kita nih ada Investor Academy Indonesia, ada saya juga, ada CVV dan ada Kobudi nih. Ya, kita punya Hai. tamu spesial hari ini. Tamunya juga lagi pergi ke Bali nih. Wah, enak banget ya, sedang pergi berlibur nih ya. Nah, Daripada kita galau. culik dulu nih, culik Zoom lagi liburan kayak gini untuk diskusi-diskusi tentang saham nih ya, kondisi saat ini. Nah, kebetulan kan market saat ini kan sedang galau nih, Kobudi ya, Kobudi. Ya, Nah, pandangan menurut Kobudi sendiri nih kira-kira Kobudi seperti gimana nih keadaan market kok? ya kalau ini saya ngelihatnya di technical ya buat teman-teman yang di investor mungkin bisa mendapatkan sebuah gambaran lah secara teknikalnya seperti apa. Saya share screen ya. Oke, silakan kok. Oke, nah ini kalau lihat dari technical yang ada, kita kan lihat hari ini berarti hari ini tanggal 4 ya. Tanggal 4 Mei ini ada terjadi pantulan dari trendline ini. Hanya sebuah pantulan tok. Tapi secara minornya, ini kan berarti daily ya. Secara minornya kita memang lihat indeks itu sudah mengalami sebuah struktur yang kita sebut sebagai downtrend, ya kan? Berarti dia sudah mulai turun. Nah, apa yang akan kita lihat ke depannya? Sebenarnya yang kita tunggu itu adalah indeks bisa break dari trendline ini. Begitu dia break dari trendline itu, sebenarnya buat kita trader atau buat teman-teman yang investor ya, ini mungkin ada sebuah harapan untuk bisa ngambil di area bawah. Ini mungkin cicilan pertengahan lah ya buat teman-teman ya. Nah, kalau dia break, kemungkinan besar break dari 5.885, kemungkinan besar dia akan sampai ke sekitar 5.730. Itu dulu ya. Kita akan lihat. Nah, secara teknikal harapan kita adalah ada pantulan di sini dulu untuk retest ke trendline ini. Ya, buat teman-teman yang setengah trader, setengah investor ya, ini adalah kesempatan kita untuk melakukan trading di apa kita bilang sisa kehidupan di indeks harga saham gabungan. Setelahnya ya mungkin saja dia akan jebol lagi ke bawah. Nah, alasan untuk jebolnya ke bawah kita nggak tahu seperti apa. Tapi secara teknikal, secara price action itu selalu akan membentuk kurang lebih kayak gitu. Atau seenggaknya dia tidak mantul ke atas, ada sideways lagi di sini atau dia membentuk semacam box lagi di sini, baru sebelumnya dia akan turun ke bawah. Ya moga-moga sih nggak turun ya. Moga-moga di 5.730 tertahan di situ. Tapi kalau sampai jebol, ya kita lihat secara teknikal masih ada tahanan di 5.600 sampai setelahnya ya 5.370. Itu kurang lebih. Tahanan prediksi kalau jebol sampai ke berapa kok tadi kok? 5.600 sampai ke 5.370. Karena kalau lihat teknikalnya ya, nah kalau lihat teknikalnya doang ya, kita ngelihat kan tanahnya cuma ada di sini, sisanya kan nggak ada. Di sini kan udah langsung naik kan, di sini mungkin ada sedikit di 5.600. Nah tahanan ini itu ada di 5.373. Tapi dengan dia jebol 5.730, itu artinya dari time frame yang weekly itu buat saya sih udah cukup major ya, itu sudah break trendnya. Nah kalau dia udah time frame daily udah break, time frame weekly-nya juga udah break, nah artinya yang majornya udah break, yang daily-nya juga udah confirm downtrend, ya berarti itu udah kita boleh sebut itu sebagai strong downtrend. Karena dua time frame itu sudah confirm, ya sisanya ya tinggal time frame monthly kan. Berarti secara teknikal kalau tembus sampai ke 5.300 berarti IHSG cukup kurang baik ya kok untuk perkembangan selanjutnya. Kalau 5.300 tahanannya banyak. Turun ke bawahnya sih harusnya tahanannya cukup banyak. Kita lihat tahanannya cukup kalau tahanan ke bawah 5.300 cukup banyak. Tapi dari 5.700 ke 5.300 itu yang tahanannya nggak ada. Ya secara teknikal kita lihat kan, ya tahanan setelah dia tembus 5.300 paling kuat ya di sini di 5.373 gitu. Nah ini kan ada 5.600 ada sedikit tahanan di sini. Nah, kuat apa enggak ya tinggal diuji aja. Nah sekarang kira-kira apa yang perlu diperhatikan kok di market sendiri? Kenapa kok menurut Kobudi pesimis ya kok? Kira-kira kalau kita lihat dalam waktu dekat ya, kita bicara bukan long term ya, tapi dalam waktu dekat ini IHSG mungkin aja bisa jebol, ada kemungkinan ke 5.300 ya Kobudi ya?
Ya, itu yang pertama harus jebol dulu 5.700 ya. Jadi nggak serta-merta dia harus langsung ke 5.300. Jadi syarat untuk dia kita bilang dia akan bisa menuju ke 5.300 itu dia harus tembus dulu pertama di 5.885, itu satu. Tahanan kedua adalah 5.730 dulu. Baru kalau dia itu pun jebol, ada tahanan lagi di 5.600, baru setelahnya kalau itu jebol lagi, nah 5.300 itu adalah target kita. Oke. Nah kalau menurut Ko Budi sendiri dengan kondisi saat ini, prediksi Ko Budi sampai sejauh mana nih IHSG akan koreksi kok? Ya itu kalau secara teknikal saya masih melihatnya masih ada tahanan di 5.885 sama 5.730. Itu dulu jalanin karena mungkin saja sampai ke 5.730 pun itu take time cukup lama ya. Karena dari dia break dari box ini, box yang atas ke box yang ini aja, ini udah hampir berapa bulan? Hampir sebulan lebih kan. Ini box ini udah mau berapa bulan? Dari Maret sampai hampir 2 bulan itu ya kok ya berarti ya? Bulan, satu box kan? Ya. Ya, jadi hampir 2 bulan ya? Betul. Jadi belum tentu dia akan cepat juga untuk break sampai ke bawah. Oh, bisa jadi berarti kemungkinan ke 5373 itu belum tentu juga berarti ya. Ya. Kalau kita lihat ya, berarti kan harus break dulu di 5885 terus ke 5730 tadi ya. Ya. Nah, Ko Budi, kenapa menurut Ko Budi sendiri cenderung IHSG ini sideway dan cenderung menuju turun ya ke 573 nih? Apa indikator-indikator apa yang menurut Ko Budi sendiri yang membuat Ko Budi cukup melihatnya bakal seperti itu kok kira-kira? Ya kalau kita lihat sih pertama ya karena memang ada peluang di negara asalnya smart money kita kan. Pertama di US. Pasar US itu jauh lebih bagus, jauh lebih menjanjikan, data-data ekonominya jauh lebih menjanjikan dibandingkan dengan mungkin di emerging market. Itu satu ya. Kedua, memang ada yang sempat itu kan sempat mulai naiknya yield di bonds kan. Di bonds sama di treasury yang 10 tahunan. Itu adalah alasan pertama dulu mereka akhirnya balik dulu ke sana kan. Dan korelasinya antara kenaikan yield dengan kenaikan indeks itu cukup korelasinya 100%. Jadi kalau yield naik, indeks memang akan cenderung naik. Itu korelasinya seperti itu ya. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah kita melihat memang ada sebuah rotasi sektoral yang sedang dilakukan oleh smart money. Kalau kita lihat ya, karena kalau kita bicara smart money, mereka kan tidak cuma invest uang yang ya 1M, 2M, 3M gitu kan, enggak kan? Itu kan dia memerlukan yang mereka invest atau mereka masuk ke dalam pasar modal itu dengan uang yang cukup besar. Nah, rotasi uang tersebut itu kan tidak bisa dilakukan dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan. Dan untuk mengeluarkan porto lamanya terus dia merotasi ke sektor yang lain, itu kan dia butuh market yang atau butuh tampungan orang-orang yang masih bisa menampung itu. Kalau mereka mau keluarkan porto mereka terus pindah ke sektor sesuai dengan rotasi sektoral. Itu sih alasan kedua ya. Nah, alasan ketiga kita ngelihat adalah soal mungkin kalau sekarang kita udah mulai lihat lonjakan kasus-kasus COVID yang sudah mulai terjadi. Ya, nah alasan keempat yang paling bisa dipakai oleh smart money untuk keluar dari market adalah sell in May and go away. Oke, jadi istilah-istilah itu yang mungkin menjadi menghantui juga ya mungkinnya ke orang investor-investor pertama kali mungkin ya. Jadi akhirnya salah kaprah mungkin kan. Jadi akhirnya Mei itu takutnya turunnya dalam. Jadi akhirnya pada jual. Mungkin seperti itu juga ya kok. Ya. Oke, menarik nih pembahasannya. Nah, kira-kira dengan kondisi seperti ini kok ya, yang galau seperti ini, apa yang dilakukan Ko Budi kok kira-kira? Jujur ya kalau saya pribadi, saya tidak bisa. Saya bukan tipe trader yang senang untuk swing-swingan gitu ya. Maksudnya swing dalam arti hanya keep untuk sebentar dia naik terus habis itu saya keluar gitu ya. Itu bukan tipikal saya banget gitu ya. Tapi dari market direction seperti ini memang paling bagus ya kalau teman-teman yang masih gatel pengen ada di bursa, memang paling bagus adalah untuk swing trading sama untuk day trading. Itu akan jauh lebih baik karena market direction-nya tidak menentu begini. Ini kalau kita bilang siklusnya
CVV ya, ini dalam tahap PMS gitu. Mereka nggak tahu apa yang harus udah kan banyak kan ya, kalau mereka udah dalam siklus PMS seringkali marah nggak karuan ya, Ci. Tanpa alasan. CVV mah ini terus baik kok. Ya itu kurang lebih kayak gitu. Nah kalau market direction makin makan kok. Kalau market direction begini, jujur buat tipikal gaya trading saya nggak cocok. Jadi daripada kita menunggu sesuatu yang tidak pasti seperti ini, ya saya sekalian liburan aja. Oke. Ya, itu satu. Kedua, kalau teman-teman mungkin hanya mengenal stock market, ya berarti liburan. Tapi sebenarnya masih ada market-market yang lain. Contoh misalnya kayak market forex atau komoditi ya. Nah, teman-teman masih bisa pindah ke sana kalau teman-teman punya basic dari technical yang cukup mumpuni untuk ke arah sana. Oke. Mengingat keadaan US sendiri kok yang saat ini sudah harganya all time high terus ya untuk indeksnya juga, itu gimana kok komentarnya kok menurut Ko Budi? Nah ini kalau secara teknikal memang nggak make sense. Secara ini adalah teknikal dari Dow Jones sendiri ya. Kalau kita lihat dia memang kalau trendline yang ada, kalau kita gambar trendline-nya, dia udah cukup jauh sebenarnya dari trendline yang ada. Nah kalau dia cukup jauh begini posisinya cukup jauh dari trendline, memang kita khawatir pasti akan ada kita bilang kayak daya tarik trendline itu untuk mendekati ke trendline tersebut dulu nih. Ya ini kan udah atas nih. Dia harusnya akan ada di mana posisi-posisi atau mungkin ada saat-saat tertentu dia akan ditarik balik ke trendline. Nah kalau dia ditarik balik ke trendline, selama trendline ini belum break, dia belum break dengan trendline itu, kita masih melihat masih ada potensi Dow Jones itu masih cukup. Oke. Ya, nah kenaikan Dow Jones itu sebenarnya cukup wajar ya dilihat dari data-data ekonomi yang ada di US ya. Apalagi kecepatan programnya presiden sekarang untuk melakukan vaksinasi ya, itu kan luar biasa. Sekarang kalau nggak salah udah 200 juta suntikan atau berapa? Karena targetnya bulan Juni semua yang berhak untuk menerima atau yang boleh menerima vaksin udah selesai. Gitu. Jadi data ekonominya cukup bagus. Kita lihat juga data angka pengangguran juga terus turun. Bahkan terakhir tuh saya sih dengar dari teman-teman saya ya, sudah banyak lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di sana, tetapi pekerja-pekerjanya mungkin udah terima stimulus kali ya, masih ada uangnya ya. Mereka masih belum mau kerja. Oh, malahan jadi nggak kerja ya kok ya? Ada main kripto kali ya kok? Nah kalau kripto saya no comment gitu. Atau kalau kata Lo Keng Hong itu rezeki tapi bukan rezeki saya. Oke, menarik nih pembahasannya ya. Jadi kalau kita lihat berarti untuk teman-teman yang berada di market saat ini atau enggak yang masih 100% porto kok atau enggak mungkin atau kira-kira ada nasihat nggak nih kok menurut Ko Budi sendiri? Baiknya seperti apa? Yang masih 100% porto. Saya gimana ya? Kalau lihat teknikalnya aja ya, kalau kita ngomong teknikalnya doang, kalau sampai dia jebol di 5.885, teman-teman mungkin udah bisa cicil keluar buat teman-teman yang udah cuan lah ya. Kalau dia sampai benar-benar mungkin jebol terus sampai ke bawah sini, ya. Nah, kita mau melihat adalah peluang untuk keluarnya itu adalah di rebound yang di sini, technical rebound yang di sini nih. Nah, itu mungkin itu adalah sebuah kita bilang way out untuk teman-teman yang masih ada di situ. Apalagi kalau sudah confirm dia mulai turun lagi ke bawah. Oke. Ya berarti kalau kita lihat harus hati-hati juga ya teman-teman yang 100% atau enggak yang di sahamnya porsinya banyak gitu ya. Jadi mungkin lebih menjaga money management juga ya kok ya mungkin ya kok. Ya dia harusnya dia kalau ini anggapan saya loh ya. Kalau mereka yang berani 100% masih dalam bentuk porto, harusnya mereka sudah punya investment plan atau trading plan.
Ya, harusnya mereka juga tahu di mana harus keluar kan. Jadi Betul. kalau karena mereka berani 100%. Anggapan saya adalah mereka sudah punya perencanaan, mereka sudah persiapan untuk 100% di dalam situ. Oke. Ya, ini mengingatkan juga reminder kepada teman-teman ya, jangan terlalu optimis ya. Tapi jangan juga pesimis gitu Ya, kan. betul. Kita realistis aja lah. Realistis. Ya. Betul, realistis. Jadi realistis kita juga harus Ya. punya tetap manajemen yang baik, jadi bisa menembak kapanpun kalau lagi saat indeks mungkin turun ya gitu kan. Ya. Kalau Gitu. saya bilang ya, kalau sampai dia confirm turun, harusnya kita bersukacita ya. Nah, ini kan kalau saya kan paling senang menjadi counter trend kan. Maksudnya gini, pada saat indeks sedang turun, harusnya itu akan menjadi area di mana kita bersiap untuk membeli pada saat dia udah mulai ada di sekitar bottom, atau ya, teman-teman yang di investor kan bisa lihat kan dari fundamentalnya udah cukup murah, kita udah mulai bisa koleksi. Oke. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan 1.000 atau 1.000.000 umat nih kok. Kira-kira nih kalau lagi turun nih, kapan nih akan bottomnya tahu gitu kan? Ya, kalau bottom udah pasti tidak ada yang tahu. Nah, itu hanya Tuhan dan pasar saja yang tahu kan. Tetapi yang kita bisa melihat ciri-cirinya yaitu yang pertama ya udah pasti dia tidak membentuk new low kan. Jadi di sekitar support yang kita mau, anggaplah ya kalau kita tahu nih ya ada support di 5.730. Bagaimana reaksinya pasar di situ? Ya kalau dia nggak turun-turun sekian lama, mungkin itu menjadi sebuah harapan. Apalagi kalau sentimen ke depannya itu terus membaik ya. Kalau dia terus membaik ya berarti harapannya adalah 5.730 tidak jebol. Ya dia cuma sideways doang di situ. Tapi kalau misalnya ini misalnya loh ya, misalnya ternyata setelah Lebaran dilaporkan terjadi lonjakan kasus. Ya lonjakan kasus, kita nggak harapin sampai tsunami lah ya. Tapi ada lonjakan kasus sehingga membuat manufaktur yang PMI-nya sekarang udah all time high ya, udah paling tinggi yang pernah ada dalam sejarah. Itu akhirnya jebol lagi, turun, manufaktur udah mulai tutup lagi segala macam. Daya beli udah mulai kembali turun lagi karena corona udah mulai lonjak lagi kan. Golongan menengah ke atas dan atas tidak berani lagi membelanjakan belanja lagi, maka kita lihat memang ada potensi untuk turun kembali. Oke. Ya, nah kita lihat sentimen itu dulu yang kita coba rasakan di pasar. Nah setelahnya ya tinggal lihat teknikalnya. Kalau teknikalnya dia sudah tidak jebol-jebol lagi, tapi mungkin sudah ya secara minornya ada sedikit membentuk struktur higher low gitu ya. Nah di situ mungkin kita mulai bisa memperhatikan pasar. Ada nggak sih saham-saham yang juga berlaku seperti indeks yang juga udah ada di bottom. Oke, berarti kalau kita ambil kesimpulan yang perlu diperhatikan tuh salah satunya itu adalah angka COVID-nya sendiri ya, angka yang terinfeksi COVID-nya sendiri kalau ada peningkatan yang cukup tajam itu akan berpengaruh jelas ke indeks ya Pak. Oh ya mungkin ya. Nah sebenarnya ini bukan angka COVID-nya sih yang kita takutkan. Tetapi yang kita takutkan adalah dengan meningkatnya angka COVID ya, itu akan menekan konsumsi kembali. Ya dengan angka COVID naik kan, yang jadi masalah kita sekarang adalah pemerintah kan berusaha untuk meyakinkan golongan menengah sama menengah atas untuk belanja, untuk melakukan konsumsi. Yang terjadi kan sekarang adalah mereka menahan. Ya karena kalau mau melakukan ekspansi mereka takut ini keadaan masih belum menentu kan. Nah makanya pemerintah berusaha keras menekan angka kasus ini terus turun sehingga mereka bisa diyakinkan bahwa oh ini udah mulai stabil, kita udah mulai bisa ekspansi kembali gitu ya, mulai bisa melakukan konsumsi kembali. Nah yang terjadi kalau lonjakan itu kasusnya naik kembali, ya keyakinan ini pasti akan turun kembali. Ya mereka daripada nggak menentu gitu, gue kan bakar uang kan kalau gue keluarin uang sekarang kan, ya kan dalam keadaan tidak menentu ini. Nah, jadi ya itu yang sedang ditunggu gitu. Jadi lonjakan itu sebenarnya bukan masalah, tapi yang masalah itu adalah usaha pemerintah untuk menekan kasus ini agar si golongan menengah sama golongan atas ini belanja, sama perusahaan-perusahaan berani untuk mengeluarkan belanja modalnya itu untuk melakukan ekspansi agar bisa menggerakkan ekonomi. Nah itu pasti akan terhambat lagi dengan lonjakan.
Oke. Ya mudah-mudahan mungkin apa ya, apalagi ada liburan ini ya, liburan Lebaran kalau kita sebutnya ya, dengan adanya pelarangan mudik ya, mudah-mudahan tidak semakin meluas ya penyebaran COVID sendiri ya, sehingga mungkin semakin kedepannya terkontrol lah kita sebutnya kok ya, mungkin ya terkontrol untuk angka COVID-nya sendiri. Dari orang-orang menengah ke atas tuh mau belanja ya kok, mau belanja dan aktivitas ekonomi mulai bergairah kembali ya. Tapi kan kemarin sempet ya beberapa waktu tuh ada berita-berita di Tanah Abang tuh yang penuh sesak gitu ya. Satu sisi ada orang mikir, waduh angka COVID takut naik. Satu sisi, wah ini perekonomian jalan gitu kok. Menurut Koko gimana nih kok? Ya, ya ini mungkin itu ya. Makanya si malakama juga ya. Kalau kalau tidak dilonggarkan, konsumsi nggak naik, ya kan? Mereka nggak berani belanja, gitu kan? Tapi kalau dilonggarkan, usaha kita selama ini untuk mengendalikan lonjakan kasus itu akhirnya jadi sia-sia. Nah itu kan si malakama di situ kan. Memang di satu sisi pedagang mengeluh nggak ada konsumen kan. Tetapi kalau lonjakannya tiba-tiba mungkin serbuannya begitu tingginya, terus akhirnya kasusnya naik lagi, ya kan sama aja sebenarnya. Mereka akan lebih menderita lagi lebih lama. Gitu ya, tinggal memilih aja sih sebenarnya. Makanya ini yang saya bilang si malakama kan mau menolong dunia usaha, longgarin protokolnya, usaha tertolong sebentar, atau sekalian kita selesaikan kasusnya, selesaikan pandeminya, usaha bisa jalan seperti biasa lagi. Oke. Makanya si malakama banget. Oke. Jadi mungkin ini kalau box tuh box kegalauan ya kok. Kalau banyak berita jeleknya mepet box bawah, batas bawah, terus tembus ke bikin box baru lagi ke bawah. Tapi kalau nanti mendadak ada berita bagus, harapan nggak ada apa-apa lagi, jebol box atas, nyamperin box lebih atasnya lagi gitu kan ya kok biasanya ya? Iya. Ini box kegalauan ini lagi diputar-putar di sini, makanya kan kita bolak-balik di situ terus ya kok. Emang. Okay. Nah itu makanya kalau udah kayak gitu, buat saya sih saya udah malas banget. Mau bagaimana trading gitu ya, kita trading udah bagus-bagus mempersiapkan trading plan, belum tentu bekerja lagi setup. Pasarnya nggak ngasih ya, mendukung ya, tidak mendukung ya. Iya. Oke. Nah ini menarik nih pembahasannya, makin lama makin ini ya, kita makin tajam ya. Nah sekarang kita ngomongin tentang sektoralnya kok nih kok. Bukannya sekarang contohnya seperti konstruksi contohnya ya. Kan ini kan mulai menarik lagi nih. Ada banyak berita-berita cukup baik yang mulai gitu ya kalau kita sebutkan dengan adanya LPI yang mungkin ini. Nah itu gimana kok menurut Koko sendiri? Sentimen paling besar saat ini untuk konstruksi itu cuman janjinya Erick Thohir, atau bukan janjinya sih, mungkin yang kemarin berita tentang Erick Thohir bilang kan LPI akan menyuntik 50 atau 60 T ya bulan depan. Nah ini nggak tahu benar-benar menjadi kenyataan apa enggak. Tapi kita ngelihat dua saham pilihan saya ya, maksudnya kayak PTPP sama Wika udah mulai jalan. PTPP lah hari ini ya sudah mulai bergerak. Apakah gerakannya itu untuk rumor itu ya sampai dia benar-benar menjadi kenyataan, dia akhirnya jadi pricing in atau enggak? Secara teknikal sih memang kita ngeliat saham-saham konstruksi ya, saya coba itu ya tampilin untuk yang PTPP ya. Nah ini kalau misalnya kita lihat saham-saham konstruksi ya, ini kayak PTPP aja. Nah dia udah mulai kan, ya kalau ini masih yang trading plan saya sih. Dia udah mulai break ya, dengan volume yang oke gitu. Nah kalau masuk hari ini, ya berarti udah tinggal tunggu TP-nya doang. Ya, artinya harus ada stop loss-nya. Ini pun cuma buat swing doang. Kenapa? Kita cuma berharap sentimen itu, berita itu mampu menggerakkan sedikit lah PTPP. Ya untuk itulah uang belanja untuk uang lebaran kita lah. Oke. Berarti ada harapannya, secercah harapan ya kalau kita sebutnya kok ya untuk konstruksi ini masih sendiri. Ini kita bilang trading plan loh ya. Jadi kalau dia gimana Ci? Ya, tapi diperhatiin itu box bawah resikonya ya kok. Ya. Kalau jelek ya nyamperin box bawah, bagus nyamperin atas gitu, harga atas ya. Betul.
Ya kan, kalau punya trading plan ya kita udah tahu di mana harus keluar kalau ternyata rumornya dibantah. Ya kan? Tapi kalau enggak ya minimal capai target kita keluarin di mana. Oke. Nah, untuk yang lain kok bisa dibahas kok, mungkin seperti apa ya, kalau di kita kan dulu kan pernah ini ada Adi kok, mungkin Adi. Adi gimana Adi? Nah, kalau Adi, WSKT sama saham konsumsi yang lain ya, itu memang nggak masuk ke indeks kita. Kenapa? Karena WSKT kan tahu sendiri ya, diarnya selangit begitu. Kalau dia naik cuma karena rumor doang. Tapi kalau lihat dari konsumsi, saya cuma memilih 2 stok, PTPP sama Wika. Ya? Oke. Ya, karena lihat aja dari DER-nya aja lah. Dari DER-nya aja kita udah lihat ya bebannya udah seberat itu mau bagaimana naiknya. Kalau dia naik ya berarti sebenarnya kenaikan pada harga ini cuma merespon rumor, tidak merespon pada fundamentalnya. Nah, kalau pergerakan harga tidak berdasarkan fundamental itu kan turunnya kan pasti mungkin akan ya kita bilang dalam tanda petik ya mungkin akan lebih parah. Oke. Nah, sektor yang lain kok yang menarik sekarang yang mulai bangkit tuh di oil, sawit, metal ya kok. Itu gimana kok menurut Koko sendiri? Apakah akan terus berlangsung atau mungkin seperti apa nih? Nah, kita lihat nikel aja ya. Nikel ya, karena kan nikel sempat break dari resisten yang sempat saya buat nih. Dia udah sempat break. Nah, kita tinggal melihat nih apakah dia sanggup untuk menguji area ini nggak, 1433 jebol nggak? Ya kalau nggak jebol ya minimal teman-teman udah bisa melakukan swing di area ini nih. Ya, kayak Antam kan saya mungkin udah sempat rekomendasi pada saat nikel masih di sini, pada saat gold juga masih adem ayem ya. Pada saat gold itu masih gold. Oke, nah pada saat gold ini masih kayak gini. Nah, saya sih harapin adalah nih gold kan udah mulai naik. Saya harapin adalah ada pergerakan gold dari sini sampai sini. Walaupun dia secara majornya itu masih downtrend. Ya. Ini ya masih down ya. Tapi yang kita harapkan adalah pergerakan ini tok. Pergerakan di sini tok. Nih. Nah, kalau gold bergerak, nikel bergerak, Antam punya peluang untuk bergerak. Kalau metal masih rada lumayan ya kok hari ini ya. Timah, Antam, nikel lumayan itu udah mulai ngelawan tuh kok, udah di atas MA50 hari ini baru tembus kok. Iya, ini kalau Antam malah udah tembus dari trendline. Dengan saya nih, Antam ya. Ya mungkin kalau indeksnya lagi turun begini, kecenderungan turun, ya kita jangan pilih blue chip yang korelasi tinggi ke indeks kali ya kok, mesti yang nggak korelasi ke indeks, jadi dia bisa tetap hijau di kala indeks merah ya kok. Iya, betul. Ya salah satunya mungkin trio metal ini masih bisa ada peluang, sama konstruksi juga masih bisa dia ya kok. Ya. Kalau dia gerak ya, dia nggak korelasi ke indeksnya nggak terlalu gede ya. Betul. Konstruksi ya makanya dari LPI itu satu-satunya sentimen untuk konstruksi kan masih dari LPI kan. Terus habis itu mungkin nanti akan memberatkan konstruksi itu adalah kenaikan dari baja, harga baja. Oh iya, harga baja ya. Iya, makanya emiten baja korelasi ke kita berarti Krakatau Steel gitu ya kok. Saya ngeliatnya Krakatau Steel lah. Mungkin ada satu lagi yang lapis 3 kayak baja ya. Ya mungkin ya secara fundamental mungkin nggak terlalu itu ya. Tapi ngelihatnya ke Krakatau Steel lah, lebih ke arah situ. Sama ini kok terakhir kan rame tuh BRMS, Medco kok. Menurut Koko gimana kok? Kalau saya pasti pilih Medco daripada BRMS karena Medco itu ada dua sentimen di situ, oil sama tembaga. Ya jadi kenaikan Medco yang hari ini lebih ke arah tembaga sebenarnya. Kalau oilnya kan sebenarnya udah tinggal menunggu konfirmasi untuk turun doang sebenarnya. Oil, ya kan? Jadi dia menunggu konfirmasi karena dia udah break dari trendline ini. Dia udah break kan dari trendline-nya kan. Dia udah break. Nah, sekarang cuma bergerak di situ doang. Ini cuma konfirmasi doang. Kalau dia break harusnya oil udah koreksi. Ya kan? Nah, yang saya lihat lebih ke arah
ke arah tembaganya, Medco ya, lihat tembaganya kan naik, udah break lagi dari all time high-nya. Ya dia udah break lagi. Ini udah tinggal tunggu waktu lagi untuk break lagi. Ya jadi Medco itu lebih ke arah itu. Jadi kalau lihat Cooper begini sebenarnya ini kan kayak ini trading plan saya udah TP. Ya kalau dia masih naik lagi ya udah, itu bukan rezeki saya. Tapi ini sebenarnya udah area resist juga ya kok? Iya. Medco ya. Jadi yang udah punya barang pasang trailing stop, yang baru mau masuk lihat resikonya karena udah di area resisten ya kok. Betul. Kalau mau masuk ya mendingan tunggu dia jebol. Dia jebol, dia retest baru masuk. Ini sideway-nya rada lebar range-nya ya. Iya. Nah, sideways ada lebar kan biasanya pergerakannya lumayan. Lumayan sakit kok kalau turun. Kalau Mas sendiri kok, Mas gimana kok? Mas itu tadi, Mas kan kita sih harapin adalah sebuah pergerakan cuman buat retest ke trendline yang ada nih. Ya kita harapin adalah dia retest ke sini toh. Soal dia bisa jebol apa enggak tergantung dari kasus corona sih sebenarnya. Kalau kasus corona meningkat terus habis itu tidak mampu untuk dikendalikan lagi, berarti kan harusnya ada injeksi lagi dari stimulus kan. Nah kalau injeksi stimulus diinjek lagi, berarti itu akan membakar harga emas lagi. Oke, berarti belum kelihatan ini sudah diresist kalau kita sebut ya kok ya? Sebenarnya bukan resist sih, kita ngarapin adalah masih ada sebuah pergerakan sampai sini nih, sampai trendline ini. Kan trendline ini bergerak sebentar, nih, ya kan dia bergerak kan dari atas tuh trendline itu. Nah kita cuma mengharapin adalah swing ini. Masih downtrend ya? Dia downtrend, memang dia downtrend. Nah kalau dia break apa enggak sih ya, ini agak susah ngomong ya. Kita minimal ada sebuah pergerakan dari sini ke sini dulu deh. Oke. Nah itu kita harapin ya bisa swing untuk emas aja. Oke. Untuk ini kok US dollar kok, rupiah sendiri gimana nih? Indeks sendiri hari ini sih dia menguat tuh, indeks dolarnya. Ya nih, ini ya indeks dolarnya kan. Ini udah di arah di sekitar trendline. Apakah dia bisa naik sampai ke atas? Ya ini. Tapi ini sih pergerakannya sudah melebar loh. Oke, artinya melebar gimana kok? Artinya melebar berarti volatility-nya akan mulai membesar nih. Kan stimulus udah nggak keluar lagi kan? Stimulus terakhir itu adalah yang 1,9 T itu kan. Ya kan? Dan penurunan indeks dolar itu udah tajam banget loh. Okay. Jangan salah ini, masa pemerintahnya akan membiarkan dia terus turun? Ya kan? Okay. Ini pasti berarti ada sebuah kesempatan, ada sebuah peluang untuk indeks mulai perkasa lagi, indeks dolar ya, indeks dolar mulai perkasa lagi. Oke. Okay. Ya minimal ke atas ini dulu lah ya, ke atas 92.000 mungkin ya dia bisa menuju ke mana? 95. Nah kalau indeks udah mulai perkasa, indeks dolarnya mulai perkasa, apa yang terjadi dengan rupiah? Kalau untuk rupiah dengan rupiah sendiri gimana kok saat ini kok? US dengan rupiah? Ya betul. Ya, kita lihat teknikalnya doang ya, USD IDR. Ya kan USD-nya di depan, IDR-nya di belakang ya. Jadi artinya kalau ini uptrend, berarti IDR-nya yang melemah. Tapi ini kondisinya udah ini sideways kembali. Sideways ya kok ya. Ya kalau lihat dari MACD-nya sih memang cenderung turun ya. Oke, berarti ada kemungkinan untuk US dollar masih stabil di sana ya kok ya harganya ya? Ya, ini kalau kita lihat areanya aja ya. 14.2 kali support ya kok ini ya? Kayaknya ya area 14.2an ya? Ini kalau atasnya box ini doang ya. 13.86. Terus ini 14.600. Itu yang bawahnya kok yang banyak tuh, itu berapa tuh? 14 naik. Ah itu. 14.200.
14.200, 14.300. Oke. Berarti rupiah masih ada kesempatan menguat ya kalau lihat kayak gini atau melemah kok? Kalau lihat indeks dolarnya punya kesempatan dia kan udah mantul dari trendline ya. Ini mungkin akan ada kesempatan untuk melemah dulu nih. Oke. Melemah. Rupiahnya melemah. Berarti ini ada kesempatan bakalan naik lagi. Oke. Ya, mudah-mudahan lah kita tetap stabil ya kok ya, mungkin ya untuk lihat karena berpengaruh besar juga ya US dollar terhadap market kita ya kok. Betul. Oke. Ya, mungkin dari CVV ya tambahan sih apa yang mau tanyakan? Enggak sih, saya udahlah sama aja dah. Saya mau nanya soal kripto kalau gitu kok sekarang kok. Tanya Bali aja di Bali. Kripto menarik. Ya, daripada kripto sih mendingan kita tanya liburan aja, liburan di Singapura. Kenapa kok nggak suka kripto kok? Kenapa kira-kira? Saya ikut Lokeng Hong aja. Itu rezeki tapi bukan rezeki saya. Asli. Itu mungkin saya harus bilang apa ya? Satu, saya bukan trader yang saya bukan aliran trader yang benar-benar murni teknikal. Gitu kan, saya memperhitungkan fundamentalnya. Nah, kalau di kripto saya nggak bisa ngukur fundamentalnya, saya harus lihat di mana. Karena buat saya mau di forex, mau di komoditi, mau di apalagi di saham gitu ya, pergerakan harga itu kan mencerminkan fundamentalnya. Jadi ada pondasi. Pergerakan harga ini naik level itu karena sesuatu itu jelas harus bisa saya lihat, harus bisa saya pelajari, harus saya punya datanya. Nah sekarang kalau masalah di kripto, datanya di mana ya? Itu doang. Kalau bisa kasih tahu saya bagaimana mencari data kripto, bukan berdasarkan news segala macam ya. Mungkin saya bisa mempertimbangkan untuk masuk ke area tersebut. Tapi selama data itu saya nggak dapat, berarti kan harus murni teknikal kan? Kalau murni teknikal, saya nggak tahu pede. Buat saya nggak tahu pede gitu kan, karena saya nggak bisa merasakan bahwa ini cenderung akan naik atau cenderung akan turun gitu. Buat saya nggak bisa gitu. Kalau buat saya saya tidak bisa meraba fundamentalnya, atau saya tidak bisa meraba alasan untuk kenaikan dari harganya, saya agak sulit gitu. Kalau di forex kan kita bisa ya, di forex kan kita ada data-data ekonomi. Ya kan, di komoditi kita masih bisa lihat ada data-data ekonomi juga yang mendukung komoditi itu bisa naik apa bisa turun. Ya kan, apalagi di saham kan, di saham kan jelas banget data-data fundamentalnya bagaimana kita mencarinya. Nah, kalau kripto dasarnya apa? Itu pondasi dia bergerak apa gitu. Kalau hanya berdasarkan euforia, sentimen, rumor ini, rumor itu, bahwa ada kayak dulu Bitcoin ya, ada yang bilang nanti dia akan akan diambil alih menjadi mata uang negara tertentu. Nah itu buat saya sangat nggak masuk akal gitu. Sebuah negara mau mengambil alih sebuah uang digital yang dibikin oleh siapapun nggak tahu jenderungannya. Gitu. Itu alasan buat saya sih. Oke, berarti memang teknikal itu bukan berarti kita hanya murni teknikal, tapi juga komoditi mempengaruhi dari lihat dari fundamentalnya juga ya kok ya, karena biar menjamin kenaikannya juga lebih sustain mungkin seperti itu ya kok ya. Oke. Ya menarik nih ya kalau teman-teman yang mau belajar atau nanti tentang teknikal ya bersama Kobudi juga fundamental teknikal atau disebut dengan istilahnya teknofundamentalis ya, bisa gabung bersama Kobudi di Telegramnya. Kobudi apa ya Kobudi? Back to Basic Trading. Kalau nggak cari Liao Budi aja Telegram. Liao Budi atau nggak Back to Basic Trading ya teman-teman ya, bisa gabung ke grup sana ya. Jadi nanti bisa belajar juga bersama Kobudi tentang bagaimana caranya melihat teknikal dan fundamental atau istilah teknofundamentalis. Oke, mungkin teman-teman ya untuk materi kita hari ini sekian dulu ya. Thank you banyak Kobudi atas sharing-sharingnya nih. Biarpun di Bali kita curik dulu ya kok. Thank you sudah bersedia mengundang saya. Oke. Sebentar balik ke kenyataan ya kok. Iya. Ini paling 2 bulan lagi kita udah balik ke realita nih.
Oke ya, nanti apa kobudinya kayak bakal keterusan Ci di sana Ci. Ya, jangan ya kok, balik ya kok, ingat rumah. Oke ya teman-teman Tapi ya. memang biasa kalau dari tahun ke tahun kan memang Lebaran, puasa memang siklusnya begini ya kok. Nanti kalau udah ramai juga orang lupa lagi sih, trading lagi semangat ya. Betul. Sekarang aja kita lagi masa-masa, kan sekarang kerasa orang lagi pada goreng adat kok, jelek adat cepat marah, cepat kesinggung. Nah kita mesti jaga kewarasan dan kesabaran, kesadaran kita ya kok, jangan kepengaruh. Kalau lagi kan banyak lagi nggak enak nih kayak begini ya. Ya makanya jangan lupa liburan. Liburan menyegarkan diri lah. Jangan udah pasar udah kusut begitu ikutan memperkusut gitu. Jadi lebih baik terus nyingkir dulu sebentar. Terus maksa gitu ya. Ayo cepat kamu naik, kamu kan bagus sahamnya gitu. Kan kadang-kadang suka ada yang gitu kok maksa ya. Kamu kan bagus, masa nggak naik gitu. Jadi marah-marah. Ya, nah itu gue ingat kata-kata lu Ci. Kalau trading sudah disertai doa, nah itu udah bahaya. Udah ngapain itu kok. Oke, thank you banyak nih Kobudi atas waktunya ya. Thank you. Teman-teman semuanya, sampai jumpa nanti di next video. Nah kita nanti undang-undang lagi Kobudi di next kesempatannya. Thank you Kobudi. Thank you Ci. Thank you deh. Dadah. Yo bye bye. Oke, udah.